bersama saya di Dialog Mahasiswa bersama saya Lovina. Hari ini kita punya topik yang menarik banget nih, yaitu usung inovasi di PKN. Nah, teman-teman tahu kan kalau program kreativitas mahasiswa atau yang akrab disapa PKN selalu jadi ajang bergengsi untuk mahasiswa Indonesia mengusulkan ide dan inovasi. Nah, tahun 2024 lalu ada kabar gembira nih dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Nah, salah satu tim dari FKP UNER meraih medali perunggu pada presentasi timnas ke-37 di PKMK atau bidang kewirausahaan dengan produk unik bernama Helix Hill. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, apa sih Helix Hill itu? Yuk kita langsung ngobrol dengan salah satu anggota tim, yaitu Kak Ilma Amalia Kartika. Halo Kak Ilma. Halo. Selamat datang di Dialog Mahasiswa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, boleh dong Kak cerita singkat nih tentang perannya Kak Ilma di tim PKM Helix Hill. Halo semuanya, kenalin aku Ilma Amalia Kartika dari angkatan 2022. Di tim Helix Hill ini aku berperan sebagai ketua. Jadi ketua itu memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi semua anggota tim dan memiliki tanggung jawab untuk meneliti beberapa laporan seperti laporan pendahuluan, laporan akhir, proposal, PPT, dan lain-lain, serta berkoordinasi dengan dosen pembimbing, dengan Ditmawa dan Mitra, seperti itu. Oke, baik. Kalau kita dengar nih, Helix Hill ini kan cukup unik ya Kak. Plester luka dari lendir bekicot. Nah, bisa diceritakan nggak sih Kak awal mula idenya bikin plester luka dari lendir bekicot ini gimana? Yang membuat timnya Kak Ilma tertarik mengembangkan itu apa gitu? Jadi sebelumnya tim Helix Hill ini kita jaring dulu berbagai ide dari teman-teman tim. Nah itu setelah dijaring itu kita menemukan bahwa lendir bekicot ini sangat efektif dalam penyembuhan luka. Nah habis itu kita melakukan literatur review dari berbagai database jurnal bahwa memang benar lendir bekicot ini dapat mempercepat penyembuhan luka. Namun pada waktu itu kita menemukan hanya dalam bentuk lendirnya saja. Jadi kita mengembangkan dalam bentuk plester seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh tahu ada zat apa sih Kak di dalam plester itu yang membuat efektif dalam pengobatan gitu? Jadi di dalam plester Helix Hill ini mengandung zat beta-aglutinid yang berfungsi untuk sebagai antibakteri dan antiinflamasi serta protein acasin yang mempercepat proses dari regenerasi lukanya. Oke, baik. Bisa dijelaskan nggak sih Kak apa sih keunggulannya Helix Hill daripada plester-plester luka yang konvensional gitu? Jadi keunggulan dari plester lendir bekicot ini mengandung bahan alami, jadi beda sama dengan plester bahan konvensional lainnya. Terus di dalam plester lendir bekicot itu terdapat antibakteris dan antiinflamasinya dan mempercepat proses penyembuhan luka daripada plester yang lainnya. Serta di dalam plester lendir bekicot ini juga water resistant, jadinya apabila terkena air itu tidak lembek seperti plester lainnya begitu. Oke, nah karena ini kan PKMK ya Kak, PKM bidang kewirausahaan. Nah tentu pasti ada aspek bisnisnya. Nah apakah sudah ada rencana tim ini untuk mengembangkan produk ini untuk produksi massal atau kerjasama dengan bidang industri kesehatan gitu? Iya, memang ada rencana untuk pengembangan bekerjasama dengan industri kesehatan seperti kayak industri ini farmasi begitu. Nah, tetapi dalam mengembangkan bisnis itu kita harus melakukan uji dulu. Ujinya adalah uji BPOM seperti itu dan sertifikasi halalnya begitu. Oke. Nah, kita ngomong-ngomong soal proposal PKM-nya nih Kak. Kan ada tahapan-tahapan ya Kak, mulai dari awal diskusi dengan dosen, nah sampai lolos ke Fitnas itu ceritanya bagaimana ya Kak? Jadi setelah penentuan dari ide tadi, kita membuat proposalnya. Setelah dibuat proposalnya, kita submit dulu nih di pihak Ditmawa UNER. Setelah diteliti, direview sama pihak Ditmawa UNER,
kemudian kita perbaiki dulu, baru kita submit ke web Simbol Nova. Nah, setelah disubmit, alhamdulillah tim Helisil ini lolos untuk pendanaan. Setelah lolos pendanaan, baru kita melakukan pembuatan produk Helisil ini. Setelah dibuat, kita melakukan pemasaran produk. Pemasarannya ada di klinik-klinik, terus ada di toko-toko kelontong seperti itu, serta pemasaran di mahasiswa dan dosen. Setelah pemasaran, kita membuat laporan akhir. Nah, setelah laporan akhir ada namanya PKP 2. Jadi PKP 2 itu penilaian secara menyeluruh semua bidang PKM, semua skemanya. Nah, di situ diambil untuk yang lolos ke Timnas, dan alhamdulillah tim Helisil ini lolos ke Timnas. Alhamdulillah. Nah, terakhir nih Kak, ada pesan nggak sih untuk teman-teman mahasiswa yang ingin coba PKN tapi kayak masih ragu gitu? Jadi teman-teman jangan ragu untuk mencoba hal baru ini. Terus karena PKN ini kan mendapatkan benefit banyak ya, jadi bisa konversi untuk mata kuliah. Kalau PKMK itu bisa konversi mata kuliah kewirausahaan, sedangkan PKM lainnya seperti PKMPM itu bisa konversi mata kuliah KKN. Terus PKM lainnya itu bisa konversi skripsi juga. Jadi menimbang dari manfaat tersebut, jangan takut untuk ikut PKM gitu. Oke, tentang Helisil, inovasi plester muka dari lendir bekicot yang berhasil membawa tim Universitas Airlangga mendapatkan perunggu di presentasi Timnas 37. Semoga inovasi ini bisa segera dimanfaatkan lebih luas di masyarakat. Terima kasih Kak Ilma sudah berbagi cerita dan inspirasinya di Dialog Mahasiswa. Untuk teman-teman pendengar, terus semangat berinovasi dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya.